Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Aktivitas warga lumpuh total akibat banjir yang melanda kawasan Sungai Pinang, Samarinda. UMKM di Kaltim terima dana KUR mulai dari 50 hingga 400 juta rupiah. Ratusan anak antusias kunjungi Expo HUT Kutai Timur ke-26 di Bukit Pelangi, Sangatta. Ketersediaan darah di kantor PMI Balikpapan saat ini sangat mencukupi. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala UTD PMI Balikpapan, Dr. Krani Febiola Devi, Rabu siang. Dr. Krani menyebut ketersediaan atau stok golongan darah A, B, dan O di PMI Balikpapan sangat cukup, yakni hingga 50 kantong per golongan darahnya. Sedangkan untuk golongan darah AB, diakui Krani merupakan golongan darah yang susah ditemukan. Untuk memenuhi kebutuhan darah AB, PMI Balikpapan membentuk grup tersendiri yang bisa dihubungi saat keadaan darurat. Jadi kalau untuk stok darah kita sejauh ini di PMI Balikpapan itu alhamdulillah cukup untuk golongan darah A, B, O ataupun AB. Terus untuk golongan darah AB, untuk PMI sendiri kami punya humas. Ya, jadi mereka memang memiliki anggota-anggota khusus di mana anggota itu memang terdiri dari orang-orang yang memiliki golongan darah AB. Jadi jika memang ada pasien di luar sana yang memang memerlukan golongan darah AB, maka kami akan langsung segera menghubungi grup tersebut untuk meminta bantuan sekiranya bisa segera datang. Salah satu warga yang mendonorkan darah mengaku rutin melakukan donor darah dan tidak menemui kendala saat melakukan pemeriksaan kesehatan awal atau screening. Bang, ini tadi berhasil donorkan darah ya, Bang? Iya, tadi sempat berhasil, sudah melalui tahapan pemeriksaan, baik tekanan darah, HB darah, dan bisa donor darah. Oke, tadi ada kendala nggak sih pada saat pemeriksaan atau pada saat pengambilan darah? Sejauh pengambilan sih nggak ada kendala ya, semuanya berjalan lancar, dan pada saat pengambilan darah waktunya 6 menit sudah bisa memenuhi kantong darah tadi. Untuk memenuhi ketersediaan darah, selain menerima pendonor darah di kantor, PMI Balikpapan juga melakukan jemput bola ke berbagai instansi pemerintah dan perusahaan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Belasan polisi dan jurnalis Balikpapan Rabu pagi berbondong-bondong mendonorkan darahnya di kantor PMI Balikpapan. Ini dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-74 Humas Polri. Kasih Humas Polresta Balikpapan menyebut, selain polisi dan jurnalis, juga terdapat masyarakat yang terlibat dalam kegiatan donor darah ini. Adanya kegiatan ini diharapkan bisa memenuhi ketersediaan darah di Balikpapan. Polresta Balikpapan menggelar acara donor darah serentak dalam rangka hari ulang tahun Divisi Humas Polri yang ke-74. Kegiatan donor darah ini kami laksanakan bersama rekan-rekan media, keluarga besar Polri, dan masyarakat. Tentunya dengan kegiatan ini kami berharap membentuk jalinan tali silaturahmi, sinergitas, serta dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darah tersebut.
Ketua IJTI Pemda Balikpapan menyambut baik kegiatan donor darah bersama jurnalis dan masyarakat ini dan berharap setetes darah yang didonorkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang sangat baik ya, apalagi dalam rangka Mori 74 ini menggelar aksi donor darah, sehingga teman-teman dari jurnalis sudah termasuk dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Balikpapan juga ikut berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya, di mana dengan diharapkan dengan kegiatan ini maka darah yang didonorkan teman-teman ini baik dari teman-teman jurnalis khususnya bisa bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan donor darah yang berlangsung selama sehari ini rencananya akan rutin digelar setiap tahunnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Ratusan murid Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sangatta tampak ceria dan antusias saat tiba di lokasi Expo HUT Kutai Timur ke-26 di lapangan helipad Bukit Pelangi Sangatta. Anak-anak ini menyerbu dan terpesona melihat berbagai stan pameran yang menampilkan potensi daerah, mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, hingga pertanian. Kepala TK Negeri Pembina Nurjanah mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang daerah mereka sendiri. Menurutnya, melalui pameran dari Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, hingga bidang kelautan dan pertanian, anak-anak dapat belajar secara langsung tentang teknologi dan potensi Kutim. Ini kan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur, dan anak-anak wajib tahu daerahnya itu seperti apa dan bagaimana, dan di sini kita mengunjungi stand pameran yang ada di 18 kecamatan. Jadi anak-anak tahu perkembangan Kutai Timur itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kita bawa anak-anak berkunjung ke stand-stand yang ada di Kutai Timur. Khususnya yang pertama adalah Dinas Pendidikan, yang kedua adalah di Kominfo, karena anak-anak itu juga belajar internet ya di sekolah. Jadi tablet yang dikasih oleh Dinas Pendidikan itu harus tersambung dengan layanan internet. Kita di TK Negeri Pembina itu 20 kelas dengan jumlah murid 380, 10 kelas, kemudian besok 10 kelas. Pertama Pak, untuk menambah pengalaman anak dengan diadakannya expo, kunjungan ke expo ini anak bisa mengenal apa sih artinya ulang tahun Kutim. Kunjungan ke expo ini juga diikuti para guru dan orang tua murid sehingga memberikan pengalaman berharga dan menambah wawasan sejak usia dini tentang Kabupaten Kutai Timur. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.